Beberapa waktu lalu, beredar petisi yang menggalang dukungan agar pemerintah membebaskan Siti Fadilah Supari. Petisi tersebut digulirkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Melawan Corona, diinisiasi oleh Dr. Nyoman Kusuma dan Satrio Wibowo pada 31 Maret 2020 di laman ceng.org. Nama Siti Fadilah digadang-gadang sebagai sosok yang tepat dan mampu dalam menangani pandemi saat ini. Pada Kamis 16 April 2020, petisi tersebut sudah mendapat tanda tangan dari para warganet sebanyak 42.000 lebih dan tengah menuju angka 50.000. Tapi pada Sabtu 18 April 2020, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun drastis menjadi 15 ribuan. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Siti Fadilah Supari yang diharapkan segera dibebaskan dan dapat membantu mengalahkan wabah corona? Siti Fadilah merupakan seorang dokter jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dia ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan pada 20 Oktober oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Ahmad Suyudi. Siti Fadilah pernah sukses mengatasi wabah flu burung yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO sejak 2006. Siti Fadilah juga berhasil memutuskan penyebaran flu babi yang merebak di Meksiko pada tahun 2009 yang saat itu dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Indonesia mulai berhadapan dengan kasus flu burung pada tahun 2005. World Health Organization atau WHO sempat menjadikan Indonesia sebagai pusat wabah. Organisasi Kesehatan Dunia itu pun menyiapkan status pandemi flu burung usai pada tahun 2006 ada 8 orang pasien di Karo, Sumatera Utara dinyatakan sebagai kasus penularan dari manusia ke manusia. Akan tetapi, WHO menyambut penetapan pandemi berkat kerja Siti Fadilah Supari dan seiring waktu wabah menghilang. Siti Fadilah Supari membuat Indonesia menjadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada tahun 2005. Siti Fadilah Supari melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta oleh WHO. Dia tidak menerima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau GSIN karena tidak transparan dan berisiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Siti Fadilah merilis buku pada 6 Januari 2008 bertajuk Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku itu membongkar konspirasi barat tentang sampel virus flu burung. Buku tersebut menuai kontroversi sehingga membuat marah Organisasi Kesehatan Dunia. Akibatnya, buku-buku edisi bahasa Inggris ditarik. Namun, versi bahasa Indonesia tetap dilakukan pencetakan. Di tengah pandemi virus COVID-19, kehadiran vaksin bagai angin segar. Namun, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak menggunakan vaksin COVID buatan perusahaan farmasi yang terkait dengan Bill Gates. Sebagaimana diketahui, Bill Gates merupakan elit global yang paling lantang dan gencar mencari vaksin virus corona. Namun, Siti Fadilah Supari menyarankan pemerintah Indonesia tidak menggunakan vaksin virus corona buatan perusahaan farmasi yang memiliki keterikatan dengan Bill Gates. Ada sejumlah faktor yang menjadi alasan baginya mengapa vaksin tersebut tidak usah digunakan di Indonesia. Yang pertama, Siti Fadilah mempertanyakan kapan vaksin COVID-19 tersebut mulai produksi. Alasan yang kedua, Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa virus corona hingga kini masih terus bermutasi alias berubah-ubah.
sehingga Siti mempertanyakan bibit virus yang mana yang dijadikan vaksin oleh perusahaan farmasi yang memiliki hubungan dengan Bill Gates. Alasan ketiga, Siti mengkhawatirkan pemasangan microchip dalam vaksin tersebut. Jika memang benar dipasangi microchip, dampak negatifnya tidak diketahui. Ia juga meragukan alasan kehadiran microchip itu hanya jadi tanda semata. Kemudian alasan keempat, wanita 70 tahun ini mempertanyakan, apakah Bill Gates sudah membuat vaksin sebelum wabah ini terjadi? Mengingat beberapa peneliti dunia mengatakan bahwa pandemi corona saat ini tidak natural. Mengingat virus corona baru bersifat labil, maka Siti berpendapat Indonesia tidak perlu vaksin dari luar. Jika butuh vaksin, Indonesia mampu membuat vaksin sendiri. Saat ini, Siti Fadilah mendekam di penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi pada tanggal 16 Juni 2017. Pengadilan Tipikor memutuskan Siti terbukti menerima suap dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015.